Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu kembali di channel kami Jan Mening. Moga-moga ternak api-api mening-mening. Oke teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kami berada di kandang kami sendiri. Aktivitas tadi baru selesai ngombor teman-teman, dan alhamdulillahnya cuacanya agak sedikit mendung karena tadi malam alhamdulillah sudah mulai hujan. Mudah-mudahan di tempatnya teman-teman juga sama, karena ini musim kemaraunya cukup panjang, sudah mulai hujan. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan nanti bang pakan kita, hijauan kita sudah mulai tumbuh subur kembali teman-teman, karena kita tahu bersama bahwa dalam beternak salah satu tumpuannya adalah ada pada hijauan pakan ternak. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sekedar sharing atau berbagi terkait dengan cara atau solusi mengatasi kambing kembung teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam peternak kambing itu tidak hanya sekedar kita memahami bagaimana caranya terkait dengan pola pakan ataupun juga dengan perawatan, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kambing mengalami masalah atau trouble. Nah, salah satunya adalah ketika kambing mengalami kembung. Mungkin di beberapa peternak-peternak juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, di sini nanti kami akan sharing yaitu terkait dengan apa yang kami lakukan. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya cerita, tidak hanya sekedar mendapatkan informasi dari teman-teman, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, yang kami alami di kandang kami sendiri dan kami praktekkan, dan alhamdulillahnya efektif teman-teman. Jadi terkadang di dalam peternak itu sekali lagi mengalami yang namanya trouble. Salah satunya adalah kembung. Kembung sendiri merupakan gangguan pencernaan yang disertai dengan penimbunan gas teman-teman. Jadi ada banyak kasus yang terjadi di beberapa peternak ketika kambingnya kembung teman-teman, itu sampai pada tahap mengkhawatirkan, yaitu sampai kambing itu mati. Nah, jangan sampai kita mengalami hal tersebut. Baik teman-teman, sebelumnya nanti akan saya sampaikan yaitu terkait dengan yang pertama, ciri-ciri dari kambing kembung. Yang pertama adalah biasanya kalau kambing itu mengalami kembung teman-teman, itu biasanya nafsu makannya langsung drop. Jadi biasanya kalau makannya kambing ini rakus, tiba-tiba dia tidak mau makan. Kemudian yang kedua, biasanya nafasnya ini tidak beraturan, jadi nafasnya agak tersengal-sengal seperti itu. Kemudian yang nampak terlihat lagi yaitu pada perut kambing. Jadi perut kambing yang sebelah kiri itu agak sedikit besar dari seperti biasanya. Kalau kita pukul perut sebelah kirinya itu seperti drum, bung-bung seperti itu menandakan bahwa kambing kita mengalami kembung. Dalam kondisi yang sedikit parah, biasanya kambing ini akan mengalami ngebrok atau bahasanya tidak mau berdiri karena mungkin menahan rasa sakit. Kita sebagai peternak harus segera sigap untuk menangani permasalahan ini. Kalau sampai tidak segera kita tangani, yang kita khawatirkan adalah nanti efeknya semakin memburuk, kemudian menyebabkan kambing ini mengalami kematian. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita pelajari. Nah, biasanya yang kami terapkan ini teman-teman, jadi kami ketika mengetahui kambing ini mengalami
kembung, langkah pertama yang kami lakukan adalah salah satunya kita memberikan obat. Nah, jadi kami berprinsip bahwa apa yang terjadi pada kambing trouble ini memang secara medisnya obat-obatan untuk hewan itu ada, tetapi beberapa kali praktek yang kami lakukan ternyata obat-obat yang digunakan untuk manusia itu juga bisa digunakan untuk hewan. Jadi kalau mengalami kembung biasanya kami langsung berikan tolak angin. Nah, untuk pengaplikasiannya yaitu untuk mempermudah pemberiannya, yaitu pertama kami menggunakan spet seperti ini teman-teman. Jadi untuk memberikannya pada kambing tolak angin itu kita masukkan dalam spet suntikan seperti ini, kemudian kita suntikan lewat mulut, yang sebelah kanan atau kiri terserah, kemudian kita masukkan. Nah, seperti itu insya Allah nanti akan mudah untuk obat ini, tolak angin ini masuk ke dalam mulut kambing. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah yang biasanya yang selalu saya cek adalah kambing itu selama tidak mencret, artinya kembung yang tidak disertai dengan mencret, ini biasanya kotorannya si kambing ini biasanya tertumpuk di dubur. Jadi tertumpuk di dubur ini sehingga menyumbat sirkulasi udara, dan juga kambing ini tidak bisa mengeluarkan kotorannya secara normal. Nah, untuk itu perlu kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu mengeluarkan kotoran ini dari dubur si kambing yang menumpuk. Nah, mungkin ini yang jarang sekali dilakukan oleh peternak. Biasanya saya lakukan ini sehingga kotoran-kotoran yang numpuk pada dubur si kambing ini bisa kita keluarkan. Nah, bagaimana caranya, mekanismenya, yaitu biasanya kami menggunakan ini media plastik seperti ini teman-teman. Kemudian plastik ini kita lumuri dengan minyak. Nah, minyak minyak goreng. Nah, minyak goreng itu kita lumuri agar licin, kemudian jari kita ini yang sudah kita balut dengan kita tutupi dengan plastik seperti ini, kita masukkan ke dubur si kambing, kemudian kita korek-korek kotorannya itu kita keluarkan sampai habis, sehingga nanti ketika kotoran ini sudah habis semuanya, insya Allah nanti tahap demi tahap kambing ini akan sembuh. Nah, tahap terakhir yang kita lakukan yaitu memberian perutnya ini dengan menggunakan minyak kayu putih, ataupun balsam atau jenisnya tidak apa-apa. Kalau kami biasanya menggunakan minyak kayu putih. Kita baluri perut sebelah kirinya, kita menggunakan kita baluri perut sebelah kirinya dengan menggunakan minyak kayu putih seperti ini. Jadi step pertama tadi yang kita lakukan ketika kambing itu mengalami kembung, yaitu kita berikan obat tolak angin dengan menggunakan spet tadi teman-teman. Yang kedua, kita keluarkan kotoran yang menumpuk di dubur si kambing. Kemudian yang ketiga, kita oleskan minyak kayu putih pada perut si kambing, utamanya perut sebelah kiri. Dari 3 tahapan ini yang sudah kami praktekkan, alhamdulillah ini berhasil teman-teman. Jadi kalau menggunakan metode-metode yang lain juga bisa, karena masing-masing peternak itu biasanya memiliki cara atau metodenya sendiri-sendiri. Jadi yang kami bicarakan pada kesempatan kali ini adalah murni apa yang kami lakukan di kandang kami, dan selama ini alhamdulillah efektif. Kemudian saya sampaikan kembali terkait dengan beberapa ciri-ciri yang biasanya kami temui tadi, bahwa ciri-ciri kambing kembung itu antara lain adalah yang pertama adalah nafsu makannya langsung drop, dia turun nafsu makannya. Yang kedua, nafasnya ini tidak beraturan, tersengal-sengal. Kemudian perut sebelah kiri itu melembung, kemudian kalau kita pukul itu seperti drum, bunyinya bung-bung seperti itu. Kemudian dalam fase terberat, yaitu kambing tidak bisa berdiri alias ngebrok. Dan beberapa penyebab dari kambing ini mengalami kembung itu ada beberapa sebab teman-teman. Di antaranya yang pertama karena pola pakannya.
Biasanya ketika musim penghujan tiba, kemudian banyak hijau-hijauan pakan yang masih muda itu, legum-legum itu seperti gamal dan sejenisnya kita berikan, itu juga bisa menjadi penyebab kambing ini kembung. Yang kedua, bisa jadi karena pola pakan yang berubah. Jadi pola pakan yang berubah ya dari rutinan biasanya kemudian diganti, misal dari komboran kemudian diganti ke menu apa yang biasanya tidak rutin diberikan, itu juga bisa menjadi penyebab. Kemudian cuaca juga bisa menjadi penyebab kambing ini kembung. Terlebih sendiri mungkin juga bisa jadi karena mungkin kondisi kambing itu memang tidak dalam kondisi fit, teman-teman. Yang terpenting di sini adalah kita sebagai peternak harus bisa memahami terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kandang kita. Jadi terlebihnya adalah ketika kambing-kambing ini mengalami trouble, kita harus bisa mengerti dan memahami trik atau cara penanganannya. Karena apabila kita tidak bisa memahami terkait dengan trik penanganan tersebut, maka akan terjadi hal-hal yang fatal, yaitu kemungkinan terbesarnya adalah bisa mengalami kematian. Baik teman-teman, sekiranya itulah sedikit informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe agar kedepannya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seputar dunia peternakan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.